Hai, welcome back to my channel ABCDE Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama saya, Apoteker Rilke. Ya, seperti janji saya di dua video sebelumnya bahwa saya akan mengupdate atau memperbaharui informasi mengenai vaksin COVID-19 yang ada, yang sudah beredar. Jadi, kali ini saya akan berbagi mengenai perbedaan dari vaksin, vaksinasi, dan imunisasi, juga imunitas, karena tidak jarang saya jumpai masyarakat dan juga tenaga kesehatan masih ada sedikit kekeliruan atau mispersepsi antara vaksinasi dan imunisasi. Saya juga akan berbagi mengenai herd immunity atau imunitas kelompok yang merupakan tujuan program vaksinasi pemerintah dan terapi plasma konvalesen yang beberapa bulan terakhir menjadi terapi pendukung infeksi COVID-19. So stay tuned and enjoy the video. Vaksin dan vaksinasi ini dua kata yang berbeda ya. Vaksin ini kata benda, jadi dia merupakan produknya, barangnya, produk biologi. Saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya. Jadi bisa klik untuk menyaksikan video saya selengkapnya mengenai penjelasan vaksin. Ya, jadi vaksin ini barangnya atau produk biologinya yang mengandung, kalau dalam hal ini Sinovac, dia mengandung virus SARS-CoV tipe 2 yang telah dilemahkan. Nah, kalau vaksinasi ini adalah kata kerja. Jadi, vaksinasi ini merupakan tindakan atau kegiatan memberikan vaksin kepada seseorang. Jadi, vaksinasi itu aktivitas atau tindakan seseorang menerima vaksin atau mendapatkan vaksin. Nah, apa bedanya vaksinasi dengan imunisasi? Imunisasi ini terjadi setelah adanya vaksinasi. Jadi setelah ada aktivitas ataupun tindakan kita menerima vaksin, baru terjadi yang namanya imunisasi. Imunisasi merupakan proses pembentukan imun yang bisa terjadi setelah vaksin diberikan kepada seseorang atau setelah peristiwa vaksinasi. Kalau imunitas itu sendiri adalah hasilnya. Jadi setelah proses imunisasi, proses di mana terjadi pembentukan antibodi atau imunitas tubuh, maka terciptalah yang namanya imunitas. Jadi kita setelah suatu proses imunisasi akan mendapatkan imunitas setelah kita vaksinasi. Selanjutnya saya akan bagikan mengapa pemerintah ini begitu gencar dan sangat cepat dalam yang namanya program vaksinasi COVID-19. Nah, kita tahu bahwa vaksin yang sudah didatangkan ke Indonesia ini baru beberapa saja ya, maksudnya baru beberapa merek. Dalam hal ini Sinovac per Desember 2020 sudah ada, kemudian Januari 2021 yang lalu sudah datang COVAX, itu seperti semacam kerjasama antara negara-negara di dalam WHO untuk saling menyupport dan memastikan bahwa semua negara yang terlibat itu mendapatkan sekian juta dosis vaksin COVID-19. Itu sudah ada kurang lebih 100 jutaan ya, 108 kalau saya tidak keliru, sudah datang per Januari akhir 2021 yang barusan. Yang lain tuh belum ada, Pfizer-BioNTech belum, Novavax belum, dan juga AstraZeneca juga belum. Tetapi mengapa pemerintah sudah memulai ya dengan tahap 1 vaksinasi pada tenaga kesehatan dengan vaksin Sinovac yang sudah datang duluan? Karena kita membutuhkan yang namanya herd immunity atau imunitas kelompok. Nah, seperti apa imunitas kelompok dan bagaimana dia terbentuk sehingga proses atau program vaksinasi ini harus segera dilakukan. Jadi begini, seperti kita tahu adanya keterbatasan waktu dan populasi dalam penelitian uji klinis dari berbagai vaksin COVID-19 kemarin. Herd immunity ini bisa terjadi kalau sebagian besar dari suatu kelompok atau populasi itu telah divaksinasi. Kenapa harus divaksinasi? Karena dengan vaksinasi kita tahu tadi dari awal bahwa terjadi yang namanya imunisasi atau proses pembentukan imun. Antibodi tubuh kita itu ada yang namanya antibodi bawaan atau alami, ada yang namanya antibodi buatan. Kita sebut imunitas saja supaya tidak bingung. Jadi imunitas ada dua, ada innate immunity atau imunitas bawaan dan adaptive immunity atau imunitas dapatan. Yang innate immunity sesuai dengan namanya bawaan, dibawa atau terbentuk sejak kita lahir,
Dan kelemahannya dia tidak punya memori terhadap antigen, entah itu mikroorganisme bakteri, virus, atau jamur parasit yang pernah menginfeksi. Sedangkan adaptive immunity, sesuai dengan namanya dapatan, dia diperoleh atau dibentuk setelah terjadi infeksi dari mikroorganisme tersebut dan dia mempunyai memori untuk mengingat agen yang pernah menginfeksinya. Adaptive immunity ada dua, active immunity dan passive immunity. Disebut pasif karena kita tidak membentuk sendiri antibodi atau imunitasnya, tetapi didapatkan dari orang lain. Secara alami kita sebut maternal passive immunity, diteruskan dari ibu ke anaknya, bisa lewat ASI ya, atau plasenta saat hamil. Dan buatan artificial passive immunity, diteruskan dari orang yang sudah punya antibodi atau imunitas ke orang yang membutuhkan. Ini prinsip dari plasma convalescent therapy, atau terapi plasma konvalesen yang beberapa bulan terakhir menjadi salah satu terapi pendukung yang penting dalam mengatasi COVID-19. Karena seorang pasien yang sedang aktif terinfeksi itu belum bagus terbentuk antibodinya, lebih lama pembentukan antibodinya, jadi membutuhkan bantuan atau donor. Nah, dari pasien yang sudah sembuh, jadi penyintas COVID-19, darahnya sudah mengandung antibodi yang mengenali virus SARS-CoV tipe 2, virus penyebab COVID-19. Darah yang didonorkan akan dipisahkan sel darah dan plasmanya, yang mananya plasma tersebut yang mengandung imunitas yang siap didonorkan kepada pasien yang membutuhkan, yang sedang aktif terinfeksi COVID-19. Untuk active immunity, ini imunitasnya dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Nah, karena dibentuk oleh tubuh kita sendiri, maka prosesnya lebih lama dibandingkan passive immunity yang sudah kita tahu terima jadi ya, seperti itu instan kalau yang passive immunity. Nah, yang active immunity ada dua. Secara alami, itu saat kita memang terinfeksi oleh mikroorganisme, entah oleh virus, bakteri, parasit, ya, jamur. Dalam hal COVID-19, kita terinfeksi virus SARS-CoV tipe 2. Jadi tubuh kita mulai belajar mengenali. Jadi antibodi dalam tubuh kita belajar mengenali, oh ini yang namanya virus SARS-CoV tipe 2. Jadi dia boleh membentuk antibodinya, tetapi tidak cepat, tidak dalam 1-2 hari, tidak dalam 1-2 jam, tetapi butuh waktu beberapa hari atau bisa minggu. Nah, ini yang disebut dengan alami, secara alami, active immunity, natural active immunity atau secara alami, dan yang secara buatan atau artificial itu didapatkan dengan vaksinasi ini. Jadi dimasukkanlah bagian dari virus SARS-CoV tipe 2. Dalam hal ini kalau Sinovac ya secara utuh ya, karena dia merupakan isinya virus yang dilemahkan. Sedangkan yang vaksin-vaksin lain yang teknologi atau platform baru dengan menggunakan bagian dari virus tersebut, entah itu mRNA-nya atau protein-protein tertentu, jadi dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk merangsang pembentukan antibodi. Karena virus atau konsentrasi yang dimasukkan di dalam vaksin itu cukup untuk merangsang pembentukan antibodi. Jadi antibodi untuk mengenal virus ini, virus yang baru ini bagi pasien yang masih yang sehat ya, yang belum pernah terinfeksi, untuk membentuk imunitas terhadap SARS-CoV tipe 2 pada orang-orang yang sehat yang belum pernah terinfeksi SARS-CoV tipe 2, tetapi tidak cukup banyak atau tidak cukup kuat untuk menginfeksi ya. Jadi kelak kalau terpapar virus SARS-CoV tipe 2, tubuh kita atau badan kita sudah punya antibodi imunitas yang mengenali SARS-CoV tipe 2 dan akhirnya kita bisa melawannya. Itu prinsip kerja dari semua vaksin-vaksin yang selama ini kita dapatkan. Jadi perbedaan mendasar dari active immunity dan passive immunity adalah waktu pembentukannya, yang mana aktif ini entah karena kita terinfeksi secara alami ataupun divaksinasi butuh beberapa hari, karena itu tadi tubuh masih belajar mengenali ya, antibodinya pelan-pelan terbentuk. Makanya kalau orang divaksinasi, kalau kita dengan vaksin Sinovac kemarin kan dibutuhkan sekitar 14-28 hari untuk terbentuk imunitasnya. Nah, sedangkan yang passive immunity itu tidak butuh waktu karena kita si bayi dapat dari mamanya, dari ibunya, si resipien atau penerima dapat dari pendonor. Jadi sudah tersedia, darahnya sudah mengandung antibodi atau imunitas tersebut. Selain itu, kalau yang active immunity karena dia didapatkan dari proses secara tubuh kita membentuk sendiri, maka dia bertahan lama. Jarang ada yang hanya beberapa tahun. Bisa dilihat dari pengalaman vaksin-vaksin yang sudah ada, itu bisa seumur hidup, ada yang belasan tahun. Sedangkan yang passive immunity, itu dia
hanya beberapa tahun ya, ada mungkin yang beberapa bulan. Itu tidak bisa diukur secara pasti, tetapi dia lebih cepat. Jadi dia tidak long last seperti itu. Ya kita lihat saja seperti pemberian vaksin polio, campak dan sebagainya yang sudah memang berhasil di masyarakat hingga sekarang. Kita mau menciptakan yang namanya itu. Dulu waktu 70-80 tahunan yang lalu polio awalnya muncul, itu meresahkan dunia, tetapi dengan keberhasilan program vaksinasi polio, kita lihat jarang atau sedikit sekali kasus polio yang ada. Nah, kita juga mau menekan kasus COVID-19 dengan cara yang sama. Dan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya terjadi, yaitu penggunaan vaksin CoronaVac untuk lansia, vaksin COVID-19 dari Sinovac untuk digunakan pada lansia di Indonesia. Tanggal 5 Februari 2021 yang lalu, Kepala Badan POM Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang merupakan badan legal di Indonesia, telah mengeluarkan Emergency Use Authorization. Ibu Dr. Penny Lukito menyatakan pada konferensi pers 7 Februari 2021 yang lalu bahwa pengambilan keputusan ini berdasarkan pada data penelitian uji klinis fase 1 dan 2 di China pada lansia dan juga uji klinis fase 3 di Brasil pada lansia. Jadi di China ada 400 subjek dan di Brasil ada 600 subjek penelitian yang menunjukkan efikasi atau pembentukan titer imun atau antibodi yang baik dan keamanan yang mana tidak terjadi efek samping derajat 3 atau serius, hanya sebatas pada demam, kulit kemerahan, bengkak, nyeri pada tempat suntik, ya, sakit kepala, dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, kita harus dukung program vaksinasi pemerintah. Sebarkan informasi yang tepat, jangan yang hoax. Jauhkan informasi yang hoax, sebarkan informasi yang tepat. Kita dukung program vaksinasi pemerintah untuk menciptakan imunitas kelompok atau herd immunity. Ingat, perhatikan informasi-informasi yang Anda terima dari media sosial manapun, karena sekarang banyak sekali beredar informasi atau hoax, informasi atau berita yang tidak benar ya. Jadi banyak sekali hoax yang beredar dan kemudian meresahkan masyarakat. Akhirnya banyak yang mulai ragu atau tidak pasti dengan program vaksinasi pemerintah, akhirnya tidak mau mendukung dengan baik. Jadi perhatikan sumber informasi yang Anda terima. Jika Anda bingung tentang obat, tanyakan pada sumber yang tepat, yaitu apoteker sebagai tenaga kefarmasian yang paling memahami, tenaga profesional yang paling memahami mengenai obat. Ingat, tanya obat, tanya apoteker. Jika ini pertama kali Anda berkunjung pada channel YouTube saya, jangan lupa subscribe, like video saya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi dan berita yang saya sajikan setiap 2 minggu. Harapannya setiap minggu kedepannya saya bisa terus mengupdate video-video ataupun konten-konten, entah itu edukasi ataupun diskusi dan cerita berkaitan dengan kefarmasian. Ingat, tetap perhatikan protokol kesehatan, kita dukung program vaksinasi pemerintah. Dan sampai jumpa di video berikutnya di channel YouTube A, B, C, D, E Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama Apoteker Rilke. Thanks for watching and bye-bye.